biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari saudaraku, kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita naikkan pujian. Firman-Mu Tuhan, tiada perubahan dahulu sekarang selama-lamanya tiada perubahan. Firman Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami semakin bersorak-sorai, berkirang karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kami. Mari Roh Kudus, Engkau juga mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati kami, jiwa kami, roh kami, bahkan ruangan di mana kami berada. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bertahta atas ruangan kami. Biarlah Engkau juga menjamah sampai ke dalam hati kami, pikiran kami. Roh Kudus, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Mari Engkau juga mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Bila Kau pakai untuk menjadi berkat bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Ibu Ria, Shalom Jusita, Bu Yuliana. Iya. Salam buat kita semua. Iya. Saudaraku, ya, hari ini satu sukacita saya boleh kembali untuk membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita, ya. Saudaraku, saya akan bagikan tentang jangan takut. Ya, sebenarnya saya akan bagikan tentang kasih karunia, tapi di minggu depan saja ya. Oke, hari ini saya akan bagikan tentang jangan takut. Ya, saudaraku, di Alkitab atau di dalam firman Tuhan, ya tentang jangan takut itu ada 365. Ya, tentang jangan takut. Kenapa saya akan bagikan ini di tengah-tengah kita? Karena kecenderungan hari-hari terakhir ini ada begitu banyak ketakutan melanda hidup manusia. Bagaimana kita mendengar adanya suara deru perang, ya. Seperti tadi selintas saya melihat ya di beranda ya yang lewat-lewat itu, saya melihat bagaimana ada seorang bapak ya dari Palestina ya sedang mengangkut apa dia memegang barang ya, barang bawaan itu bertumpuk di tangannya ya. Dia sampai bilang seperti ini, lebih baik saya mati saja ya. Dan melelahkan keadaan seperti ini ya. Kita mengetahui ya, saya jadi teringat ketika tahun 98 kalau nggak salah ya, mungkin ada di antara kita belum lahir kali ya, atau sudah lahir ya. Tahun 98 itu
98 apa 97, saya lupa waktu itu, tentang krisis moneter. Ya, itu keadaan mencekam ya. 96, 97, 98. Ya, 98 lahirnya lengsernya Presiden Soeharto ya ke Bapak siapa ya waktu itu penggantinya? Bapak siapa ya? Tapi sudah meninggal. Ya, itu yang cerdas ya, yang bikin pesawat itu Bapak siapa ya? Presiden kita. Habibie. Habibie, ya, Ya. Habibie. Iya, ya. Nah, waktu itu saya ingat banget ya, kira-kira antara 96, 97 atau 98, saya lupa tepatnya, tapi yang pasti pada saat itu keadaan sangat mencekam. Saya ingat banget ya, keadaan sangat mencekam. Ya, saya pernah mau melintas daerah Jakarta Pusat ya, itu semua dihadang sama apa ya, sama massa ya. Kita yang lewat itu bisa dilempari batu ya, bahkan kita yang berjalan pun kalau salah-salah sasaran bisa dilempari dan berdarah-darah. Pokoknya mengerikan sekali. Menuju tempat persekutuan, pulang dari tempat persekutuan masih seperti itu. Bahkan ketika berada di rumah pun kita juga dihantui atau dihantui oleh rasa takut yang mencekam beberapa waktu itu. Saya ingat banget. Mungkin ada di antara kita mengalami keadaan seperti itu. Kak Yuli mengalami enggak? Ya, Ya, ngalamin. Iya. tahun-tahun itu tuh mencekam banget pokoknya. Pokoknya satu ketakutannya luar biasa dialami oleh, itu nasional loh. Nasional waktu itu ya, oleh bangsa kita. Nah, apalagi ketika deru perang di sana sini, ketika kita melihat juga ada berbagai musibah ya, bagaimana tanah longsor. Ya, kemarin kami dari Bandung ya bersama Ipar ya, bersama berkumpul di rumah keluarga kami yang ada di Bandung ya. Hari Minggu itu kami dibawa ke gunung ya, dari rumahnya itu hanya berjalan kaki. Soalnya kalau melintas pakai mobil itu jalannya sempit, jadi kami berjalan kaki. Ketepatan rumah dari saudara kami ini menuju gunung itu nggak berapa jauh, jadi kami jalan. Tapi kami nggak sampai ke gunungnya gitu ya, cuma dasarnya aja. Ketika kami melihat gunung, tiba-tiba terlintas ucapan dari saudara kami itu ngomong, "Wah, hati-hati loh di sini gunung meletus," katanya gitu. Ya, terus saya bilang, kalau ada gunung, gunung meletus. Kalau pantai, tsunami. Saya bilang gitu ya. Pokoknya mau dimanapun, di belahan dunia manapun juga bisa terjadi banjir bandang, bisa terjadi gunung meletus, bisa terjadi tsunami. Jadi nggak ada tempat yang aman gitu loh. Mau di belahan dunia manapun, ya, mau di ujung manapun, termasuk di negara kita, bahkan di kehidupan kita, ya. Jangan takut, ya. Di situ ada 365, ya, terdapat tentang jangan takut. Ya, saya tidak tahu apakah saudara juga mengalami ketakutan seperti itu, ataukah ada uh, apa ya, rasa dihantui rasa takut, ya, dihantui rasa takut, ya, mencekam atau merasuki jiwa kita sehingga kita tidak tenang menjalani hari-hari kehidupan kita, ya. Mungkin beberapa hari yang lalu tanpa mungkin beberapa hari yang lalu ya, ada penglihatan ya tentang, saya dengar ya, anak daripada Mbak Lisel ya, yang paling besar ya, mungkin ya nanti masa remajanya bla 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 seperti itu. Kadang kalau itu kepikiran ya, merasuki hati kita, pikiran kita, bisa juga iya ya, nanti gimana ya kalau dia remaja ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita, bagaimana seorang ibu ya, di mana suaminya jatuh sakit, ya, menderita penyakit lah ya. Terus dia datang menghadap hamba Tuhan, "Pak, tolong doakan suami saya. Dia sudah divonis dokter, tinggal hitungan bulan." Terus padahal dia kepala keluarga, dia tulang punggung, ya. Terus ditanya sama si bapak, "Apakah suami ibu masih hidup?" "Masih hidup, Pak." "Ngapain juga kita mesti takut?" Gitu loh. Seringkali kita terlalu apa ya, ketakutan itu
sampai merasuk hati kita, merasuk pikiran kita, sehingga kita nggak bisa dengan leluasa beraktivitas, sehingga kita tidak bisa dengan leluasa untuk bekerja, sehingga kita tidak bisa dengan leluasa untuk beribadah, kita tidak bisa dengan leluasa menikmati hidup ini, karena ketakutan lebih dominan menguasai hati dan pikiran kita. Itu bisa saja terjadi. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara hari-hari ini. Ya, mungkin kita merasa biasa-biasa saja, nggak takut kok saya gitu. Tapi ketika ketakutan itu sedang melanda, itu bisa mempengaruhi hati dan jiwa kita. Bisa juga mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, kita tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan kita lebih banyak termenung, lebih banyak diam, lebih banyak mengurung diri, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, berbahaya jika ketakutan itu terus melanda, terus menghantui, bahkan merasuk ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Jangan sampai keadaan itu mencekam kita. Jangan sampai keadaan itu mempengaruhi sampai kedalaman batin jiwa, roh kita, dan juga pikiran kita. Karena itu merupakan alat ya yang dipakai untuk si iblis, alat yang dipakai si iblis untuk mendakwa kita, untuk menuduh kita, untuk meneror kita, untuk mematahkan semangat dan pengharapan kita. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara hari-hari ini, bagaimana dengan kita hari-hari ini. Apakah kita masih bisa dengan leluasa datang kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa dengan leluasa memuji dan menyembah Tuhan tanpa ada sekat-sekat tadi, ya, tanpa ada batasan-batasan tadi, ya? Ketakutan itu bisa membatasi kita untuk datang sama Tuhan. Ketakutan itu bisa membatasi kita untuk memuji Tuhan. Ketakutan itu bisa membatasi kita untuk apapun itu, ya. Jangan sampai itu terjadi atas hidup kita, karena kalau itu sampai menghantui, sampai merasuki, sampai mempengaruhi kita, maka kita akan terus terintimidasi dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya, ingat, kecenderungan manusia adalah takut. Kecenderungan manusia adalah takut. Ya, seperti kesaksian apa ya? Seperti contoh ya, ibu tadi. Padahal suaminya masih hidup, memang divonis dokter, tinggal hitungan bulan. Ketika dia datang kepada hamba Tuhan, ya, dia seperti melihat suaminya sudah mati. Gimana ya Pak kalau nanti suami saya mati? Padahal suaminya masih hidup. Walaupun dalam keadaan seperti itu, kalau Tuhan masih berkehendak untuk dia umur panjang, bagaimana? Ya, seringkali kita terlalu takut. Ya, ketakutan itulah yang membatasi pekerjaan Tuhan. Ketakutan itulah yang bisa membuat kita tidak leluasa untuk ngapa-ngapain. Ya. Kesaksian lain lagi, ketika tahun 97-98 saya dipercayakan untuk melayani di PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Ya, saya jujur belum pernah yang namanya melayani di PBSI, di Pelatnas, belum pernah sama sekali. Tapi Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa percayakan saya untuk melayani di PBSI. Ya, bagaimana supaya saya bisa dengan leluasa datang untuk bisa melayani di PBSI? Satu-satunya jalan adalah saya meletakkan diri atau menyerahkan diri saya kepada Tuhan melalui apa? Doa dan puasa. Itulah yang saya lakukan selama berbulan-bulan. Ya, ada 7 bulan. Ya, saya bawa dalam doa puasa pada saat itu, sampai akhirnya Tuhan menolong saya untuk saya bergerak, untuk saya bertindak, untuk saya action, ya, datang ke PBSI untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana, khususnya atlet putri. Ya, saudaraku, kata takut di Alkitab ada 365. Ingat, 1 tahun itu ada 365. Kalau itu tahun kabisat berarti 366. Ya, artinya Tuhan tahu benar bahwa manusia memiliki kecenderungan takut. Ya, makanya di firman Tuhan ada 365 tentang jangan takut. Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut menjalani hari-hari hidup kita.
Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut dalam apapun yang ada di hidup kita, ya. Ingat, jangan takut itu dipercayakan satu hari, jangan takut. Masuk hari kedua, jangan takut. Hari ketiga, jangan takut sampai 365 hari. Artinya, jangan sampai ketakutan itu mendominasi kita atau menguasai kita. Ingat, jangan takut. Kenapa? Tuhan ingatkan untuk kita jangan takut. Karena kita masih punya Tuhan. Masalah boleh ada, atau deru perang boleh saja kita dengar setiap hari, atau mungkin musibah ada di sekeliling kita, ya, atau apapun ada di hadapan kita. Tapi jika Tuhan yang berotoritas, yang beracara atas hidup kita, maka ketakutan itu bisa tersingkir jauh dari kehidupan kita, ya. Saya jadi teringat ada kesaksian tentang seorang anak kecil, seorang anak bayi, ya, ketika berada di dekapan bapaknya, ketika berada di gendongan bapaknya. Walaupun hujan deras sekalipun, walaupun ada petir sekalipun, dia tidak menjadi takut karena dia ada dalam gendongan bapaknya, karena dia ada dalam pelukan bapaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya bahwa kita ada dalam gendongan Tuhan, bahwa kita ada dalam dekapan Tuhan, bahwa kita dalam pelukan Tuhan, sehingga kita tidak menjadi takut ketika sekeliling kita mungkin tanda petik kita dengar bagaimana suara-suara sumbang, ya, mungkin penglihatan, ya, ada penglihatan yang tanda petik kurang enak kita dengar, ya. Saya juga pernah seperti itu, saudara. Ketika ada penglihatan yang kurang baik pada saat itu, sempat merasuki hati saya, jiwa saya, bahkan pikiran saya, sehingga saya tidak nyenyak untuk tidur, sehingga saya tidak nyaman untuk ngapa-ngapain. Tapi saya bersyukur Tuhan menolong saya setiap ada sesuatu yang negatif yang saya dengar. Satu-satunya jalan adalah saya menangkisnya dengan memperkatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita harus memperkatakan firman. Ya, kita balikin. Ya, membalikkan keadaan. Kita perkatakan firman kehidupan. Kita perkatakan firman kemenangan. Itulah yang akan menjamin. Itulah yang menjamin kita. Ya, itulah yang menudungi kita. Itulah juga yang meluputkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya juga teringat ketika ada penglihatan-penglihatan, ya, di tengah-tengah kita tentang kecelakaan, tentang sakit penyakit, atau tentang apapun itu. Satu-satunya jalan adalah kita memperkatakan firman kehidupan. Memperkatakan firman kemenangan. Itu yang harus ada, tumbuh di hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita, di roh kita, di hidup kita. Itu yang harus kita hidupi. Itu yang harus kita perkatakan. Karena firman itu adalah pedang roh. Dia bisa menangkis. Dia bisa, saya sampai merinding untuk menyampaikan ini, ya. Itu yang menangkis semua siasat si jahat, semua perkataan-perkataan negatif, semua hal-hal yang tidak baik. Boleh sekeliling tidak baik, boleh keadaan tidak baik, tapi firman Tuhan menjamin kita untuk hidup dalam pelukan Tuhan, untuk kita hidup dalam dekapan Tuhan, ya. Nah, rasa takut yang terlalu over membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Rasa takut yang terlalu over membuat kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan. Rasa takut yang terlalu over membuat kita tidak dapat melihat keajaiban Tuhan. Ingat, rasa takut yang terlalu over membuat kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan, membuat kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan, membuat kita tidak dapat melihat keajaiban Tuhan. Coba kita ingat bagaimana kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus melayani ada begitu banyak orang, ya, ada 4.000 apa 5.000 orang pada saat itu. Itu masih yang laki-laki.
Ya, kita melihat cuma 5 roti dan 2 ikan. Mereka sudah mengikuti Yesus, mendengarkan Tuhan menyampaikan firman di tengah-tengah mereka. Ada tanda-tanda dan mujizat terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus pada saat itu. Dan mereka bisa seharian mengikuti Yesus melakukan tanda-tanda mujizat ya di tengah-tengah pelayanannya. Dan mereka kelaparan pada saat itu. Kalau dilihat dengan mata jasmani, 5 roti dan 2 ikan, bagaimana cukup? Tapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, persembahkan itu kepada Tuhan dan ucapkan syukur. Mengucap syukurlah, maka berkat Tuhan terjadi. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Ada mujizat ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, jadi saudaraku, ini yang harus ada sama kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Rasa takut membuat kita kehilangan berkat yang seharusnya menjadi bagian kita. Jangan sampai kita kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah khususkan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan itu karena ketakutan tadi. Ya. Rasa takut membuat kita kalah sebelum berperang. Rasa takut membuat Tuhan tidak leluasa bergerak. Ya. Jadi rasa takut ini sesuatu yang bisa membahayakan, sesuatu yang bisa mematahkan, bahkan sesuatu yang bisa mematikan. Kalau kita nggak cepat-cepat ya menangkisnya dengan memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bisa membalikkan keadaan. Karena firman Tuhan memberikan kehidupan. Karena firman Tuhan menjadi jaminan. Saya melihat di belakangnya Mbak Lisel ada seorang anak kecil. Tenang saja Mbak Lisel, ya, baik-baik saja. Ada Elsrael ya. Iya. Mami nggak usah takut ya. Iya. Ya, karena ada malaikat Tuhan ada bersama dia, ya. Oke. Inilah cara ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan atau melumpuhkan iman kita, ketakutan tadi. Ya, itu cara ampuh yang dipakai iblis untuk melemahkan atau melumpuhkan iman kita. Ya. Jadi ketakutan itu harus kita tangkis dengan memperkatakan firman Tuhan. Ketakutan itu harus kita tangkis ketika kita mengucap syukur, mengucapkan berkat. Ya. Rasa takut itu bisa terlampaui, bisa terlewati, bisa lalu dari kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, rasa takut apa yang masih ada di hidup kita? Sebutkan itu. Sampaikan itu di hadapan Tuhan, ya. Bikin list di hadapan Tuhan. Saya takut anak saya nggak bisa bersekolah. Saya takut anak saya nggak bisa berkuliah. Saya takut kalau saya tidak diberikan umur panjang. Saya takut kalau saya tidak bisa melayani Tuhan. Sebutkan apa? Sampaikan itu di hadapan Tuhan. Saya takut suami saya tidak makan di sana. Tidak baik-baik keadaannya. Kita sampaikan semua rasa takut kita itu di hadapan Tuhan. Kita sampaikan dengan jujur di hadapan Tuhan. Itu manusiawi. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Karena manusia kecenderungan adalah takut. Ya, itu kecenderungan manusia. Ya. Sekalipun kita adalah seorang hamba Tuhan. Sekalipun kita adalah seorang anak Tuhan. Sekalipun kita mungkin sudah berdoa. Tapi ketakutan itu pun bisa melanda kita. Ingat bagaimana Nabi Elia ketika menghancurkan 450 Nabi Baal. Setelah dia melakukan pelayanan itu, dia juga dihantui rasa takut, saudara. Padahal ia seorang nabi besar, saudara. Jadi ketakutan itu bisa melanda siapapun, saudara. Bahkan seorang hamba Tuhan.
seorang anak Tuhan atau seorang Kristen. Ya. Tapi percayalah, ya, ketika kita mengakui ketakutan kita dengan jujur di hadapan Tuhan, biarkan Tuhan yang mengambil alih, biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhan yang berotoritas atas setiap ketakutan kita. Memang benar manusia memiliki ketakutan, ya, tapi jangan biarkan kita dimanfaatkan si iblis. Jangan kita kasih pijakan kepada si iblis untuk mengendalikan kita. Jangan biarkan kita kasih pijakan kepada si iblis untuk menghancurkan kita. Ya. Untuk melumpuhkan kita, bahkan untuk mematikan iman kita. Tapi ketika kita dengan segala kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang mengendalikan ketakutan kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan Tuhan gantikan dengan roh keberanian untuk kita melangkah bersama Tuhan. Untuk kita melangkah dengan iman. Untuk kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menyadarkan kita bahwa kita masih punya Tuhan. Bahwa kita masih punya Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita mengucap syukur kalau kita diizinkan mengalami keadaan yang tidak baik. Ya, kita mengucap syukur kalau di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan juga mau bekerja di tengah-tengah kita. Ya, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk selalu percaya hanya kepada Tuhan. Mari kita sebagai ayat penutup, ya, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, inilah firman yang melandasi tema kita malam hari ini tentang jangan takut, ya. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 10. 2, 3, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Saya baca sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguh. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mengucap syukurlah karena Tuhan menjadi jaminan atas hidup kita. Ya, kita boleh melewati hari ke hari, kita boleh melewati minggu ke minggu, kita boleh melewati bulan ke bulan. Bahkan kita telah melalui setengah tahun pertama. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita memasuki setengah bulan terakhir, setengah tahun terakhir. Biarlah Tuhan juga yang mengendalikan kehidupan kita. Biarlah Tuhan juga yang menuntun kita tahun ke tahun. Ya, biarlah hari-hari yang kita lalui atau waktu-waktu yang kita lalui dengan kemenangan yang dari Tuhan. Ya, ingat Tuhan menjamin kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Ketakutan boleh ada, tapi ketakutan bisa terluput, bisa tersingkir ketika kita memperkatakan firman kehidupan, ketika kita memperkatakan firman kemenangan. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur. Ingat, ada mujizat di balik ucapan syukur kita. Yang ketiga, yaitu ketika kita
percaya bahwa kita ada dalam dekapan Tuhan. Artinya Tuhan yang berotoritas atas hidup kita. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, biarlah menjadi berkat dan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang jangan takut. Kami menyadari bahwa kecenderungan manusia adalah rasa takut yang terlalu over, yang terlalu berlebihan. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami selalu memperkatakan firman kehidupan, firman kemenangan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah pedang roh. Roh Kudus, kami percaya di mulut kami ada kuasa. Dan kami perkatakan bahwa hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang ajaib. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan terus mengurapi kehidupan kami. Tuhan yang terus meneguhkan hati kami, jiwa kami, roh kami, bahkan hidup kami. Biarlah kami terus berkemenangan di dalam Kristus. Yang kedua, yaitu ketika kami mengucap syukur. Kami percaya ada mujizat di balik ucapan syukur. Kami mau selalu mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Untuk apapun yang Tuhan izinkan juga terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, mari ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Yang ketiga, ketika kami boleh percaya bahwa kami ada di dalam dekapan tangan Tuhan yang kuat. Artinya Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kami. Bapa, ini kami dengan segala keberadaan kami. Kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami tahu di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Roh Kudus, materaikan setiap benih firman-Mu ke dalam leluhur hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami terus berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya. Kembali ke Mbak Lisa, Mbak Jusita, Tuhan Yesus memberkati. Mbak Lisa, paling kita pimpin satu lagu, setelah itu kita masuk dalam doa penutup sama doa berkat, ya. Ya. Oke, biar saya aja yang ambil alih. Mari saudaraku, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari sebagai respon kita terhadap firman Tuhan malam hari ini kita naikkan pujian Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Setelah itu saya akan tutup dengan doa berkat. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu bersamaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi
Kita naik kembali pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua terjadi di dalam hidupku, ajar selalu sertaku, beri hati selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita dalam ibadah kita malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus terus mengurapi kehidupan kita. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus terus mengurapi kepercayaan kita. Biarlah kita terus percaya, terus berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada rasa takut di hati kita, tidak ada rasa takut di pikiran kita, tidak ada rasa takut merasuki hati dan jiwa kita. Saudaraku, mari kita mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan menjamin kemenangan itu bagi kita. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengah hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bagi kami. Kehadiran-Mu memberikan kelepasan bagi kami. Kehadiran-Mu memberikan kelegaan bagi kami. Kehadiran-Mu memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk melalui kehidupan kami hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang sertai, biar Tuhan yang urapi. Sebagaimana janji Tuhan, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua belah tangan kita, angkat wajah kita, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah lumbung-lumbung kita, diberkatilah pendidikan anak-anak kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah pelayanan kita, diberkatilah masa depan kita, diberkatilah masuk dan keluarnya kita, jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang dikerjakan dengan tangan kita, Tuhan berkati berhasil. Mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Saudaraku, pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput kita, mempelai-mempelainya di awan-awan yang permai. Kita akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kekasih-kekasih Kristus kita katakan,